Kira-kira bisa diceritakan nggak tentang UMKM ini sejak kapan berdiri dan gimana awal mulanya? Oke, pertama perkenalkan nama saya Jena Ubedillah ya, Ya. disebut dengan nama Ubed, Hmm. pemilik mie bakso ayam Mang Ubed ya. Ya. Ya pertama-tama saya membangun usaha pertama masih kerja ya, masih kerja cuman masih jatuh bangun, dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan lebih fokus untuk membangun usaha ini. Nah, awal mula saya membangun usaha ini di tahun 2023. Tahun 2003 saya mengalami dua kali kebangkrutan karena saya menjalaninya tanpa adanya sosial media dan tanpa adanya promosi, hanya berjalan sesuai cuman berjalan aja gitu kan, dibiarin ya gitu kan. Nah tapi setelah saya resign dan lebih fokus di segi pemasaran, alhamdulillah ya, dari mulai 2024 sama 2025 jadi ada mulai kemunculan kenaikan konsumen dikarenakan saya memulai usaha dengan memasarkan lewat sosial media sendiri. Nah setelah saya memulai, ternyata memang si sosial media ini tuh sangat berimpact ya dari segi penjualan kita, dari segi dalam UMKM juga. Semenjak ada sosial media, penghasilan pun jadi berkali-kali lipat ya, kurang lebih seperti itu. Dan alhamdulillah di 2026 ini udah mulai stabil ya, semenjak marketing dari sosial media sendiri jalan, terus usaha juga jadi lebih jalan juga ya, jadi konsisten dari segi penghasilan, dari segi produksi juga jadi lebih stabil ya. Selama ini media sosial apa aja yang paling sering digunakan untuk promosi? Ya, kalau dari usaha kami ya, media sosial yang kami gunakan adalah TikTok ya. TikTok dalam segi konten promosi produk, lebih fokus ke mempromosikan produk kita sendiri. Karena memang ya ternyata kita harus lebih pede mengekspresikan produk kita sendiri langsung ke sosial media, karena memang jangkauannya lebih luas. Sama TikTok sama Facebook juga ya, dari segi bentuk video. Kira-kira saat ini siapa aja yang biasanya mengelola akun media sosial usaha? Apakah AA langsung atau ada admin khusus? Oke, untuk media sosial kebetulan sama saya langsung dan sama istri ya, sama istri. Oke. Kira-kira apakah sebelumnya AA pernah menerima kunjungan mahasiswa untuk penelitian atau sekedar mahasiswa yang mampir buat jajan ke sini? Kebanyakan dari kita paling dari ini ya, dari mahasiswa paling yang jajan mampir. Kalau misalnya kunjungan belum ya, karena memang pernah ada tapi siswa SMA bukan mahasiswa. Bertanya soal UMKM sama Kira-kira apa ada kekhawatiran tertentu nggak ketika A diminta buat wawancara? Kekhawatiran itu tentu saja tidak ya, karena memang apapun yang kita lakukan juga dalam segi usaha kita melakukannya secara positif ya. Terus gimana kesan A atau pengalaman A ketika berinteraksi dengan mahasiswa sebelumnya? Pengalaman saya dan pemahaman ya, berinteraksi sama mahasiswa gimana ya, gitulah, menyenangkan lah ya. Sambil kalau misalnya ada mahasiswa yang bertanya pun, atau misalnya ada rekan lain ya dari rekan-rekan yang masih sekolah sekarang yang pengen usaha juga, membangun usaha ya senang aja kita sama saling berbagi pengalaman ya yang kita punya, pahitnya senangnya gimana, jatuh bangunnya membangun usaha gitu kan, senang-senang aja sih ya, berbagi pengalaman. Kira-kira batasan apa yang A pengen sampaikan kepada saya agar penelitian ini tetap etis? Kalau dari segi UMKM dan usaha ya, memang dari segi usaha menurut saya harus distabilkan dari produknya yang baik sama marketingnya yang terus jalan. Karena memang jika suatu usaha tidak ada marketing atau pemasaran dari mau offline ataupun online, itu seperti ya udahlah, kita cuman jualan aja, gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, bisa jadi seperti itu gitu. Kalau misalnya kita berusaha untuk memasarkannya ya, mau dari segi sosial ataupun offline ya, tapi sekarang mah sudah berjenjak di sosial ya, karena memang sekarang juga di UPTD ya, di pelatihan UPTD udah ada pelatihan khusus konten kreator. Nah, ya jadi memang konten kreator atau marketing sosial media itu penting ya. Jadi memang kalau misalnya
pengen lebih lancar di penelitian ini memang perlu tahu ya jalannya usaha itu seperti apa. Contohnya ya kestabilan produk yang baik sama marketing yang bagus juga. Kira-kira waktu pertama kali melihat konten AA diunggah sama influencer, apa yang AA rasakan? Nah, pertama kali ya yang saya rasain waktu mulai 2025 ya, mulai bermunculan konten kreator yang datang. Pertama saya malu lah, tidak pede ya karena dagangan kita. Tapi setelah dilihat dan setelah uploadannya datang, saya jadi tapi malah lebih terbuka lagi bahwa memang ada influencer datang tuh sangat membantu kita ya, benar-benar sangat membantu. Misal kalau misalnya ada satu influencer yang datang ke kita bahwa itu FYP lebih dari 10.000 followers ya, itu bisa meningkatkan penjualan kita 1 minggu bahkan 1 bulan ke depan. Cukup satu postingan aja. Jadi pentingnya kalau misalnya apalagi si tempat usaha itu punya akun sosial media sendiri yang aktif membuat konten sendiri, itu setiap postingan ketika FYP itu akan handle dan bisa tahu ya ke depan selama 1 bulan pendapatan kita bakal dapat gitu. Jadi udah tertentukan kalau misalnya ada satu aja yang FYP, penghasilan kita selama 1 bulan atau 1 minggu teh udah bisa kita takar ya, udah pasti tercapai gitu. Kira-kira setelah review itu muncul, kira-kira AA merasa gimana rasanya? AA jadi kapan itu? Ya tenang ya. Dokumen keren Ya ya. Apakah setelah review itu muncul, apakah AA merasa orang jadi lebih tahu dengan produk AA? Kira-kira bisa diceritakan ke gimana AA kapan menyadari hal itu? Ya, tentunya memang dengan adanya konten kreator, saya melihat bahwa konsumen itu jauh dan lebih banyak ya tahu bahwa kita tuh di sini tuh lagi berdagang. Kedua, di sini tuh punya produk yang beda ataupun di sini tuh ada yang berdagang. Bahkan bedanya ya terlihat bahwa konsumen luar kota bahkan sampai di luar Jawa Barat pun datang ke sini karena suatu konten yang viral itu. Bedanya seperti itu ya. Jadi memang sangat besar ya pengaruhnya. Bukan hanya dari warga sekitar yang memasarkan ke warga sekitar, tapi bahkan keluar daerah kita sendiri bisa tahu, bahkan datang ke sini untuk jajan. Kira-kira dari sudut pandang AA, apakah review itu terasa membantu untuk membangun kepercayaan orang terhadap usaha AA gitu? Terus gimana AA melihatnya? Ya, saya merasa dengan adanya influencer itu sangat membantu ya. Dari segi kepercayaan, pertama saya jadi tahu bahwa produk kita itu cocok gak nih di lidah masyarakat, karena nanti dari di sosial media tersebut akan muncul komentar-komentar yang berhubungan dengan produk kita. Apakah komentar yang baik dan komentar yang masukan kepada kita, jadi kita jadi tahu nih apa nih masukan buat kita. Jadi masukan itu teh muncul secara banyak ya, secara luas dari masyarakat kepada kita, sehingga kita bisa membangun usaha kita jadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi sisi baiknya memang kita jadi tahu ya, seperti itu ya, jadi baik kurang bagusnya produk kita di usaha kita. Kira-kira menurut AA, apa yang membuat orang percaya terhadap review influencer tersebut? Apakah karena cara penyampaian si influencer, atau karena si influencer dikenal jujur, atau karena alasan lain? Pertama, kejujuran influencer itu sangat penting ya. Jadi memang konten kreator itu ingin mengenalkan produk kepada masyarakat yang mampu dipercaya oleh masyarakat, memang karena kejujurannya ya, sama memang menerapkan produk dan menjelaskan produk dan memperlihatkan produk dengan jelas di setiap kontennya. Jadi memang ketika masyarakat melihat konten kreator tersebut udah jelas pandangan, ini si rasa produk ini nih bakal kesini, dari tampilannya pun sudah baik, dari reviewnya pun terbantu dari review yang sudah pernah datang, baik nih, bagus. Jadi membuat kepercayaan konsumen yang belum datang menjadi lebih percaya lagi terhadap kita. Begitupun sebaliknya, jika ada kekurangan yang kita dari sini, membuat kita jadi bisa memperbaikinya. Menurut AA, apa yang membuat review influencer itu menarik perhatian orang? Visual dan penjelasannya ya. Jadi tetap balik lagi sama kualitas video yang menjelaskan si produk itu dengan baik dan detail ya, dari segi rasa, bentuk, produk ya, terus dapat lebih, intinya mah lebih menjelaskan rasa yang realnya ya sebenarnya seperti apa ini, sama visualnya sih.
Kira-kira dari gaya bicara atau cara menjelaskan influencer atau cara menjanjikan produk, kira-kira bagian apa yang paling berkesan menurut A, terus apa yang A pelajari dari konten influencer ini? Yang saya pelajari konten influencer ini adalah ya karena adanya dengan influencer ini Hmm. membuat saya jadi lebih tahu ya betapa pentingnya marketing online, gitu aja sih. Betapa pentingnya marketing yang bisa membuat kita jadi lebih dapat mengenalkan produk kita secara luas. Menurut AA, apakah kerja sama dengan influencer itu cocok dengan produk AA? Terus kenapa kira-kira? Ya, menurut saya influencer itu cocok dengan produk saya, sangat cocok ya. Alasannya kenapa? Karena kita punya produk yang sangat digemari masyarakat, atau yang sudah produk yang jadi lumrah ya, jadi kebiasaan jajan atau makan masyarakat. Kan saya punya produk bakso sama mie ayam, memang jadi sudah konsumsi umum ya. Jadi yang membantu saya itu jadi si konten kreator ini bisa meluas, memarketingkan atau menunjukkan produk saya ke jangkauan yang lebih luas lagi, sehingga tahu nih bahwa di Ciamis ada mie ayam bakso Mang Ubed, yang jauh-jauh aja jadi datang gitu karena pengen makan bakso di situ. Kira-kira apakah konsumen yang datang setelah review itu sesuai dengan harapan AA atau justru berbeda gitu? Ya, untuk harapan dari yang datang ya, dari review itu alhamdulillah untuk produk saya sudah memenuhi harapan yang saya inginkan ya, dari kesan dan rasa yang dijelaskan oleh konsumen. Karena memang dari segi pelayanan kita mengandalkan interaksi ya dengan konsumen kita, bahwa produk kita cocok atau tidak dengan mereka. Tapi untuk saat ini sampai sekarang di dunia online saya sudah merasa puas, karena memang banyak sampaian yang baik dari masyarakat kepada kita. Sehingga penjualan kita tuh, produknya, konsumennya datang lagi yang sudah beli. Kalau dilihat dari orang-orang yang biasanya nonton atau nge-follow influencer itu, apakah menurut AA mereka termasuk orang yang memang cocok dengan target pelanggan AA? Ya, betul. Jadi memang untuk pengikut influencer itu, kita juga harus lihat ya influencer mana yang cocok sama produk kita. Jadi memang untuk follower pun sangat perlu dilihat dulu bahwa si follower konten kreator itu cocok enggak sama kita. Kalau yang saat ini saya berikan dan saya konten kreator ini kita, alhamdulillah cocok sama produk kita. Kira-kira setelah konten influencer diupload, perubahan apa yang pertama kali AA rasakan? Perubahannya yaitu membludaknya pelanggan. Kedua, jadi tahu kekurangan pelayanan kita, karena dengan flow yang seperti biasa, dengan adanya pembludakan yang pembeli, jadi kita tahu apa kekurangan di pelayanan kita, sehingga kita dapat menghandle banyak pesanan dalam satu waktu ya. Jadi banyak yang harus kita evaluasi setelah banyak yang di review kita ya, setelah banyak yang datang. Dari segi omset pun jadi beda ya, berkali-kali lipat dampaknya. Kira-kira dari lonjakan followers atau kunjungan profil yang terjadi setelah review influencer, apakah AA merasakan dampaknya secara langsung terhadap penjualan, misalnya lebih banyak yang datang atau beli, atau justru follower naik tapi penjualan tidak terlalu berubah gitu? Kalau soal follower yang ke profil kita ya, alhamdulillah melonjak juga. Dan untuk pembeli juga tetap konsisten sih, selebihnya tetap konsisten. Jadi yang tadinya tuh udah datang ke sini dengan follower baru, si follower baru datang ke sini terus berlanjut dengan, dan si penjualan pun tetap konsisten sih. Intinya follower makin banyak tapi si penjualan mah tetap konsisten ya, selalu habis tiap hari. Kira-kira bisa diceritakan nggak gimana awal mula usaha ini bisa direview oleh influencer? Oke, pertama-tama kenapa produk saya di sini ya bisa ada datang influencer ke sini, karena awalnya saya sendiri yang sering memposting ya. Jadi karena postingan saya mulai ramai dari akun pribadi, yang jadi terlirik oleh influencer untuk datang. Jadi influencer juga ternyata memang melihat dulu nih
tempat sama produk yang mau mereka review, apakah cocok untuk direview, aman untuk dipasarkan atau enggak. Karena saya mah udah mengawali oleh akun sendiri, jadi mereka melirik kita dan datang sendiri kepada kita ingin memasarkan produk kita. Jadi awalnya memang harus punya akun sendiri ya, kalau punya usaha punya akun sendiri, punya pemasaran sendiri. Kira-kira ada komunikasi sebelum konten diupload gak ke media sosial sama influencer? Oke, kalau soal itu ada ada dua jenis ya. Ada juga yang langsung ke sini tanpa komunikasi, langsung upload ya, tanpa kita tahu. Ada juga yang kontak kita, lalu konfirmasi bahwa hari ini akan ke sini dan akan diupload sekitaran beberapa hari ke depan. Ada juga. Itu tergantung si influencer yang datangnya. Kalau biasanya influencernya yang cukup besar biasanya ngontek dulu. Kalau misalnya influencer yang baru mulai-mulai itu langsung ke tempat, langsung izin di tempat mau bikin video, seperti itu saja. Saat tahu produk AA akan direview, kira-kira apa yang AA pikirkan atau persiapkan? Yang AA pikirkan dan persiapkan pertama adalah, wah ini bakal ramai dalam 1 minggu ke depan. Jika memang langsung diupload 1-2 hari, berarti dari 1 minggu setelah diupload akan ramai ke depan. Kedua, mempersiapkan produk sehingga tidak menyia-nyiakan keramaian tersebut. Karena kalau misalnya kita tidak tahu momentum dan tidak menyiapkan produk secara besar, review itu akan sia-sia, hanya ramai datang tapi produk kita udah habis duluan dan akhirnya tutup duluan. Jadi memang perlu menyiapkan produk, produksi dan pelayanan juga di sini, menyiapkan hal itu. Kira-kira apakah AA menyiapkan hal khusus saat influencer mau datang, misal dari produk atau pelayanan? Oh tidak, kalau misalnya untuk produk pas influencer datang dan pelayanan datang seperti biasa, seperti hari-hari biasa, produk dan pelayanan seperti biasa saja. Secara natural ya? Secara natural ya. Sejauh mana AA UMKM dilibatkan dalam konsep konten influencer, Kak? Sejauh mana ya? Belum masuk kan? Misalnya AA dilibatkan sama konsepnya influencer, AA tuh di briefing untuk bikin konten, kayak briefingnya kayak gimana aja? Oke. Kalau soal briefing itu menurut saya kayak yang tadi saya ucapkan, suka ada kontak dulu ya kalau influencer. Paling si konten kreator punya request. Nih, A pengen dikeluarin produk unggulannya. Kedua, misal aku mah pengen biasanya pengen tempat yang cahayanya cocok buat dikontenin ketika lagi makan. Kedua, si influencer paling meminta ya jam-jam yang tidak terlalu sepi dan tidak terlalu ramai, jadi bisa video tempat yang sedang ada konsumennya dan bisa produktif memvideo, melakukan konten dengan tidak terlalu ramai ya, dia tidak terganggu. Jadi dia konten kreator biasanya pengen menggambarkan bahwa di tempat usaha ini lagi cukup produktif. Kedua, dia juga tidak ingin terlalu ramai karena dia juga ingin bikin konten yang produktif, tidak terganggu karena kita ramai, karena gak bisa komunikasi sama kita. Jadi yang pengen bisa sambil komunikasi sama kita. Soalnya kan kalau misalnya lagi rame-ramenya, jam-jam rame, konten kreator juga mau bikin konten sulit ya, mau komunikasi langsung sama kita. Paling gitu aja, minta jam, jadwal, paling jam berapa kira-kira, gitu aja. Kira-kira setelah produk AA direview, apakah AA melihat banyak komentar atau pembicaraan tentang produk AA di media sosial? Ya, betul sekali. Dengan adanya konten kreator yang mereview, jadi banyak komentar-komentar yang datang untuk produk kita ya. Ada komentar yang baik, ada komentar juga berbentuk masukan ke kita. Jadi memang konten kreator ini atau sosial media ini sangat membantu ya. Jadi kita tahu bahwa produk kita teh kalau yang udah baik kita pertahankan, kalau yang ada yang kurang dari kita tinggal perbaiki. Kalau dari saya biasanya ada masukan soal pelayanan ya, karena memang kalau lagi ramai memang yang harus dipersiapkan pelayanan. Kalau dari segi produk alhamdulillah udah baik ya, udah banyak ini baik. Kira-kira dari komentar yang muncul lebih banyak yang positif, biasa aja, atau ada juga yang negatif? Kita ada juga yang kebanyakan positif, ada juga yang negatif. Contohnya yang negatif, kita kan menghidangkan mie ayam yang alhamdulillah kita harganya normal ya, murah, tapi dengan topping ayam yang banyak. Selalu ada komentar yang negatif ke kita bahwa mengata-ngatai bahwa mie ayam kita gimana lah, padahal sedangkan kita kan dengan produk yang bahan sama kualitasnya yang bagus sama kayak yang lain. Cuman kita memang mengandalkan
penjualan yang tidak terlalu banyak mengambil untung, tapi pengen konsumen tuh terus include ke sini ya. Jadi dengan banyaknya si ayam itu gitu kan. Jangan terlalu banyak. Kira-kira apakah ada komentar yang dari follower yang paling berkesan buat AA? Yang paling berkesan dengan saya ada banyak ya, alhamdulillah, yang memuji bahwa masakannya, baksonya enak. Terus saya bahkan selalu mendoakan bahwa usaha saya semoga terus lancar gitu kan, semoga terus berkembang, selalu berkomentar jaya terus, sukses terus. Itu yang membuat saya terkesan sih. Terus mereka juga memberikan kesan bahwa di sini nyaman, bisa kumpul sama anak-anak, tempatnya luas. Itu membuat saya jadi lebih semangat untuk menjalani usaha ini. Apakah komentar dari konsumen itu mempengaruhi cara Bapak untuk melihat usaha AA sendiri? Ya betul, sangat mempengaruhi banget ya, karena memang sesuai yang tadi disampaikan juga, kita jadi tahu gimana caranya membangun si usaha ini dengan sudut pandang orang yang berbeda-beda ya. Jadi harus seperti apa kita membawanya nanti gitu kan, supaya kita tuh tidak salah mengambil langkah ya. Gitu aja sih. Kira-kira biasanya apa aja yang paling sering konsumen tanyain tentang produk AA di sosial media? Yang paling orang tanyain dari produk paling ini ya, kalau di saya mah paling banyak tanya ready atau enggaknya. Dari kadang-kadang sering habis ya. Terus dari produk, apakah si produk bisa di booking atau gimana. Kalau soal yang lain-lain masih biasa aja sih, belum ada pertanyaan yang gimana gitu kan dari konsumen, atau permintaan yang seperti apa, belum ada. Kira-kira konsumen yang datang biasanya udah tahu produk A sebelumnya atau emang baru tahu dari influencer gitu A? Oke, untuk sekarang karena memang awalnya boomingkan oleh influencer, mereka sudah tahu dari influencer dulu. Karena memang di setiap influencer juga pasti memberikan informasi apa aja nih yang ada di kita, yang kita jual. Terus mereka juga di sini memastikan bahwa si produknya sama yang ada di influencer. Kalau misalnya sama, alhamdulillah selalu positif gitu kan. Aduh, banyak banget, tapi gak kepakai juga. Santai. Setelah viral. Kira-kira setelah viral itu apakah akun media sosial AA juga ikut berkembang atau kembali kayak sebelumnya A? Oke, kalau dari semenjak ada influencer, dari akun sosial media kita alhamdulillah jadi semakin berkembang ya. Jadi semakin aktif juga sosial media sendiri. Bahkan sekarang jika tidak ada influencer pun kita sudah punya sosial media yang kuat ya buat mempromosikan produk kita, karena followernya terus meningkat ya. Menurut AA, kira-kira apa aja tantangan terbesar setelah produk AA viral? Tantangan terbesar saya adalah menyiapkan pelayanan dan stok sih. Jadi memperbaiki pelayanan dan stok produk aja yang paling penting. Jadi semenjak adanya lonjakan itu, kita harus menambah karyawan, menambah penyimpanan, dan menambah jumlah produk tentunya ya. Kira-kira apakah AA terbuka lagi jika ada kedepannya ada mahasiswa yang ingin membantu dalam hal media sosial atau riset A? Oh boleh, Mbak, saya akan terbuka ya jika ada mahasiswa yang ingin membantu dan riset untuk usaha saya. Kira-kira apakah AA tertarik untuk belajar strategi media sosial yang lebih terencana? Ya, saya juga tertarik karena untuk belajar mengelola media sosial yang lebih terencana, karena memang belajar itu dan berkembang itu sangat penting ya bagi setiap orang. Kira-kira data atau informasi apa aja yang AA rasa aman untuk dibagikan demi kepentingan penelitian saya A? Kalau segi dari penelitian yang aman ya, informasi yang aman, saya mungkin semuanya akan terbuka, kecuali dari resep bakso tersendiri. Rahasia dapur ya. Rahasia dapur ya. Apakah AA bersedia gak jika saya mengamati aktivitas akun selama konten selama penelitian kayak gini A? Gimana dari TikTok overview?
Soalnya sebelumnya juga saya minta ini. Oh ya, analisis ini ya, konten ya, itu dari TikTok ya atau dari Facebook juga ya? Ya, nggak apa-apa ya, tersedia. Apakah dokumentasi seperti screenshot diperbolehkan? Dokumentasi seperti screenshot di media sosial pribadi ya? Ya kayak gini. Untuk gitu ya diperbolehkan saja. Batasan apa yang perlu saya patuhi? Kayak Kalau batasan mah paling nanti berjalan ya, mengikuti dari penelitian paling. Soalnya memang saya belum tahu apa aja yang mau diteliti. Jadi belum tahu batasannya gimana. Kira-kira gimana bentuk kerjasama yang paling nyaman buat A sama saya? Bentuk kerjasamanya ya terbuka dulu sih, mau seperti apa ke depannya, paling gitu aja. Jadi paling saling terbuka aja sih, jadi nanti jadi lebih nyaman aja ke depannya, mau apa gimana aja. Kira-kira harapan apa aja yang A pengen sampaikan kepada saya sebagai peneliti? Ya harapannya dapat apa ya, dapat sama-sama belajar dan sama-sama berkembang dalam penelitian. Kurang lebih udah selesai sih wawancaranya. Nanti rencananya saya pengen bikin buku panduan juga yang bakal saya rangkum juga untuk masing UMKM. Kira-kira dalam bentuk panduan pengelolaan media sosial berdasarkan kondisi akun AA dan juga temuan lapangan yang saya dapatkan selama mengerjakan skripsi ini kan Kak. Yang membahas strategi konten dan juga pola posting di Instagram atau TikTok. Ringkasan ini juga rencananya bakal saya share juga buat AA gitu dalam bentuk PDF. Kira-kira kayak gini covernya. Oh iya. Jadi buku panduan ini diharapkan bisa membantu AA sebagai pelaku UMKM dalam mengelola media sosial usaha secara lebih terarah dengan memahami respon audiens dan juga lebih terarah dan serta memilih konten yang lebih sesuai juga sehingga dapat dijadikan juga sebagai dasar bekal AA untuk pengembangan pengelolaan Instagram dan TikTok kedepannya juga dan juga sebagai pegangan yang bisa AA pegang kapan aja lah. Kurang lebih gitu sih A. Boleh minta foto nggak? Boleh. Aduh gimana ya ininya? Bahasa. Kalau gini masuk nggak ya? Timer. Gimana sih? Gini aja. Coba ya. Terus gimana lagi ya? Bahasa. Kelamaan Ya. Oke, kurang lebih kayak gitu A. Terima kasih banyak A. Sama-sama. Banyak membantu saya juga nanti untuk progres buku panduan yang saya janjikan juga nanti bakal saya share juga A. Boleh. Kapan-kapan saya juga bakal sering jajan kesini juga A. Ya. Siap. Udah berkali-kali juga saya kesini suka mesen mie sapi. Ya, Ingat nggak sama saya? Ingat sih, kayaknya mah lupa lah kita. Udah terlalu banyak yang datang kan. Jadi apalagi kan kalau dari kalau misalnya datang lagi Jam sibuk ya? jam sibuk mah memang sibuk nggak boleh produk. Kecuali yang biasanya yang kaki rangka kita ingat sama lain. Iya sih. Kira-kira boleh lihat HP TikToknya, akun TikToknya nggak? Boleh.
coba ke yang akun profil, terus garis 3, yang mana ya, TikTok Studio. Harusnya data ini aman gak sih, gak terlalu sensitif juga, cuma untuk menggambarkan gimana sih seberapa besar pengaruhnya influencer itu.